juga memakan korban. Selamat menyaksikan. Sebelum itu, yuk kita dengerin lagu 10 Hak Anak. Check it out. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur Jawa yang Tengah menjadi korban viral kasus dengan ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian. Akhirnya selesai juga kalau berjamaahnya. Alhamdulillah ya, sudah selesai sholatnya. Tapi Bintang kok nggak kelihatan sih? Iya nih, mana Bintang? Mana Bintang? Nggak ada ya? Kenapa kamu nggak ikut sholat berjamaah tadi? Kalau ditanya tuh ngomong. Ngomong. Kan punya mulut kan? Apa tidak nggak punya mulut? Kamu nggak bisa ngomong. Jawab. Ada mulut tuh dipakai. Jawab. Bintang jawab. Kamu kenapa nggak pakai jilbab? Semalam kamu nggak pakai jilbab kan? Iya. Kenapa? Kamu ngelawan ya? Ma, ayo ma, angkat ma. Assalamualaikum ma. Bintang ma. Bintang meninggal. Halo, assalamualaikum ya. Ada apa? Mama lagi kerjanya. Astagfirullahaladzim. Bintang. Ma, Bintang udah sampai ma. Enggak, keluar bukan Bintang. Itu Bintang. Bintang masih hidup. Ayo keluar ma. Bintang anakku. Jangan bu, jangan. Ini kamu, ini harus disaksikan bu. Ini anak saya. Dia kalian. Ini anak saya. Kamu berusaha menyelesaikan ini ya. Halo. Nah, jadi dari kasus yang telah kami paparkan itu termasuk ke dalam kategori pelanggaran HAM yang berat. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu masuk ke jenis kejahatan kemanusiaan yang menyatakan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa.
Nah, untuk peraturan hukum mengenai perundungan atau pembulian ini pada dasarnya berdasar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 76J yang berbunyi setiap anak dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau berserta dalam melakukan kekerasan terhadap anak. Selain itu ada juga peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 mengenai kesejahteraan anak pada pasal 53. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang perlindungan korban dan saksi. Dan yang terakhir itu ada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2019 tentang penanganan kasus kekerasan terhadap anak pasal 5. Adapun penegakan hukum terhadap kasus pembulian ini jika pelakunya itu berusia 12 sampai 18 tahun itu dijatuhi hukuman setengah dari hukuman yang berlaku. Nah, jika di bawah umur 12 tahun itu hanya diberikan kepada atau walinya untuk mendapatkan rehabilitasi. Nah, adapun pada kasus ini itu pelakunya kan masih di bawah umur 18 tahun, maka masih di dalam tahap penyelidikan para pihak kepolisian. Nah, teman-teman semua, kita sebagai civitas mahasiswa itu dapat melakukan pencegahan dan dalam menghadapi kasus ini. Yang pertama, kita itu dalam menghadapi kasus ini itu kita dapat yang pertama memanfaatkan media sosial. Kita dapat memanfaatkan sosial media itu untuk membantu menyebarkan informasi mengenai kasus perundungan ini. Nah, yang kedua itu kita bisa membantu menghubungi pihak pesantren atau pihak yang berwenang akan kasus yang terjadi tersebut. Selanjutnya kita dapat melakukan dukungan terhadap mahasiswa lain. Kita kan sebagai civitas mahasiswa itu mempunyai wewenang, mempunyai hak. Kita bisa demo atau kita bisa membuat proposal yang mana isi proposal itu tertuju pada kasus perundungan tersebut. Nah, adapun untuk kasus untuk tahap pencegahannya, kita dapat pertama memanfaatkan sosial media. Tidak lepas dari sosial media, teman-teman, kita dapat menyebarkan informasi mengenai kasus perundungan. Kita dapat mencegah perundungan ini, stop bullying. Nah, yang kedua, kita itu dapat memberikan edukasi. Kita kan masih terkait tentang sosial media, kita dapat melakukan edukasi melalui platform sosial media kita. Kita dapat mendorong kita dapat melakukan kampanye online ataupun membuat komunitas online antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya sehingga kita dapat mencegah kasus bullying ini. Jadi kita sebagai civitas mahasiswa kita bersama stop bullying. Sekian ilustrasi video dan analisis hukum terhadap kasus perundungan yang ada di Pondok Pesantren Indonesia. Semoga yang sudah disaksikan menjadi bermanfaat dan semoga ini tidak menjadi contoh yang buruk untuk kita semua. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.